lunasi nih Sultan ya kan. Data ke bank ucuk. Misalkan plafonnya awal 1 M. Berarti udah 5 tahun, separohnya sisa 500 juta. Harusnya. Tapi pas dicek, sisa berapa pokok hutang saya? Masih ada di 750. Kok bisa? Tahu mau yang gabung kampung. Maksudnya gabung kampung itu gabung sama warga sekitar. Jadi ya udah adanya di lingkungan warga lokal aja. Kita ngikutin suku bunga kok, suku bunga naik, turun, tidak pernah. Tapi suku bunga turun Bank itu jualan. Pada saat BI rate turun, tapi kan patokan nggak cuma BI rate, dia tetap naik. Nggak pernah ada suku bunga turun. Ayo infoin bank mana saya yang apply nanti. Podcast rame-rame. Nah, emang rame? Rame lah. Bapak guys. Apa kabar nih? Aman mas. Lama nggak terbit di sini nih. Nggak terbit. Untuk dikit nih makanya minum kopi nih. Ya kopi. Sembilan jangan lupa dong dicobain. Boleh. Sikat Pak Lurah. Tuang dulu. Tuang. Cak. Lo kemarin kayak denger pengen cari rumah lo. Jadi lo nyari rumah. Gua apa namanya itu masih mikir-mikir gua. Pengen cash atau kredit. KPR ya namanya ya kalau kredit ya. Wah, bahasan seru itu. Ada bapak ini. Gue bisa kasih tahu apa yang terbaik buat dia. Iya. Pas banget kan. Juga. Dia lagi main. KPR banyak jenisnya tuh, Cak. Lo mau yang rumah komersil, banyak subsidi. Nah, itu bedanya apa tuh kalau itu tuh? Komersil dengan subsidi. Nanti bisa kita bahas lebih dalam. Wih, yang jero-jero mantap. Sebut nih. Dia kayaknya lebih paham nih soal cicil menyicil. Nah, ayo kita bahas. Kita sambil ngopi ya biar santai ya. Oke. Bro, misalnya kalau nih panduan ini nih, kita pengen nyari rumah tuh tergantung budget kita. Apa misalnya, gue pengen kayak gini, budget bisa nanti diusahain gitu. Enakan gimana tuh enaknya, Bro? Oke, kan kita pertama nyari rumah ya. Pak Lurah sama Mas Ujak ya. Nyari rumah pertama pasti kita punya preferensi dong. Kita mau di wilayah mana, bangunannya kayak apa. Nah, kalau yang paling relevan sama kita nih, kita kan working class ya, pekerja. Biasanya kerja di Jakarta, cari yang aksesnya gampang ya kan. Akses stasiun atau transportasi umum lah. Sekarang ada LRT, MRT ya kan. Pasti carinya yang dekat situ tuh. Itu pertama, cari yang lokasinya optimal, strategis. Kedua, tentuin budget. Ya kan nggak mungkin dong kita idealis di situ, tapi budget kita nggak masuk. Nah, kemudian tentuin budget. Ketiga, kalau udah milih dua ini, bikin beberapa opsi, kemudian kita cari yang mana yang paling oke. Nah, itu nanti kita perlu pengecekan bangunan, material, kemudian juga lokasi. Better ngecek itu kalau jam-jam kerja. Sempetin aja libur sehari, datang di jam kerja, jam pulang kerja, atau pas hujan deras. Karena kita tahu minus-minusnya rumah di situ. Banjir. Ya. Kan kita pas banjir ya, di iklannya kan di brosur kadang wah cakep bebas banjir, pas datang 1 meter. Banjirnya bebas. Atau biasanya marketing perumahan tuh 5 menit dari stasiun. Itu jam berapa? Jam malam. Kalau naik jet pribadi kayak anak presiden. Iya. Mungkin yang lucunya juga tuh parkir di mana jet gua? Cuman 100 meter ke tol gitu. 100 meter ke tol. Tolnya kelihatan 100 meter pintu tolnya 1 kilo. Betul, pinggir tol. Tapi bukan pinggir pintu tol. Iya. Jadi gimana? Udah ada preferensi? Gue sih pengennya ya itu nyari deket-deket rumah aja, deket rumah orang tua, masih sekitaran Depok aja, pengennya sih gitu. Kayak kalau subsidi nggak ada ya. Promising sekali, sekarang tuh promising dia. Harga naik terus. Maksudnya menjanjikan dari segi apa? Posisinya bagus, dari segi keasrian nih masih semi-semi kebun. Kalau kata Gen Z mah masih menyatu dengan alam lah. Airnya juga masih bagus kan. Air bagus dia karena daerah tinggi. Enggak jauh dia dari persawahan. Yes, kecuali Cipai. Gimana keluarnya? Minyak. Kayak Dubai.
Kalau daerah situ gue takutnya lu buka keran yang keluar belatung. Kayak orang disantet. Gue mandi belatung. Ya udah yuk, sekarang coba kita simulasiin KPR-nya. Coba sampein dulu dari Mas Wicak pengennya di mana, kemudian punya budget berapa. Nanti coba gua bantu detailin sebisa gua. Oke, Terus misalnya yang penting mau tinggal sama siapa ntar. Nah, itu. Buat nentuin ini maksudnya buat rumah berapa di rumah. Dia cocok gak gitu. Butuh kamar berapa ntar Oh, gitu. itu buat bantuan budget juga ya. Sharing budget. Iya. Iya, Cari profit, iya, iya. cari profit apa namanya? Join income. Join income. Nah, soalnya gue juga ngambil KPR join income awal. Ya, gitu. Awalnya sekarang Single. Single income. Buat kebutuhan administratif aja. Iya, buat administratif doang. ya kayaknya sih kalau kita lihat nih daerah-daerah apa namanya Sukmajaya, terus apa namanya Kalimulia tuh kayaknya masih asri-asri banget dan Iya. apa ya macetnya nggak separah-parah yang lain-lainnya lah. Ya, setuju. Cuman di situ ya karena favorit semua orang pengen cari rumah di situ harganya lumayan sih, Cak. Iya, Ya benar ya. Nggak masalah. teramplify dia. Jadi Iya. semua orang rebutan di situ, Mm-mm. mau nggak mau. Kan deket apa Harga deket naik. deket alun-alun, Ya, ya kan? Deket apartemen, ya kan bener? Ya, Deket apartemen Iya. kan? lo cari rumah deket apartemen buat biar di aplikasi hijaunya nearby. Deket apartemen. Iya, iya. Terus ya kan dekat kantor-kantor yang di Iya. GDC kan, Iya, kantornya banyak kan. Jadi kalau ngurus-ngurus gampang ya. Iya. betul. Kantor pemerintahan. Atau Hmm. coba gini, Apartemen agama juga deket sih. Iya, banget. pengurusan yang nggak usah cuti ya. Iya, Tinggal datang pagi aja. Oke, mungkin coba gua ini ya, kriteria umum lah orang kalau mau nyari rumah. Ya tadi yang gue sebut di awal, dia pasti cari transportasinya. Lu nggak mungkin cari yang pelosok banget kan. Iya. Kecuali lu car centric atau motor bike centric nih kayak Amerika nih yang kemana-mana lu nyetir, harus pakai harus naik motor, motor ya kan. Kalau Indonesia kan enggak, kita kan masih demen semi-semi naik transportasi umum lah ya. Iya, betul. Nah, yang kedua itu modelnya apakah mau perumahan full atau cluster, kaflingan nih kayak yang sekarang lagi modern. Banyak itu yang isi rumah kayak 10, 20 Oh iya, kayak iya, gitu. kaflingan ya. Atau mau yang ya. gabung kampung. Maksudnya gabung Caranya kampung itu gabung sama warga sekitar. Jadi ya udah adanya di lingkungan warga lokal aja. Nah, itu karena itu mempengaruhi itu walaupun lokasinya sama, itu mempengaruhi harga appraisal, Oh, penentuan harga buat plafon KPR. kayaknya enak yang kayak di sekitar Komplek sini gitu, nih. perumahan komplek. Sekitar sini ya. Oke, berarti kayak contoh Perumahan ya jatuhnya. ya, misalkan kayak temen gue ya, dia ada di sini ya. Depok Mepet lah, Depok Mepet. Kalau dari Depok Pinggiran. administrasi Depok sih Pinggiran. Bogor, cuma sebenarnya Depok ini sekreta nggak Ya, patut dipertanyakan juga itu. patut dipertanyakan ya. Ngurusnya Kalau- ribet. Nah, pertama ya itu ngelakuin survei dulu ya. Kalau untuk KPR kemudian ya enaknya itu gue kasih tahu kalau pro and cons-nya dari masing-masing pilihan tadi. Kalau komplek atau kafling kebanyakan ya. Iya, gue bilang kafling kebanyakan karena nggak semua kafling. Kalau komplek atau kafling kebanyakan dia itu punya tim marketing. Tim marketing berarti komplek atau kafling ini kan udah badan usaha. Badan usaha itu udah kerjasama biasanya sama bank. Jadi lu tinggal nyerahin data diri lu ke pihak marketingnya. Dia yang nerusin. Jadi lu bisa berjalan normal kegiatan lu hari-hari. Dia yang ngurus administrasi lu buat pembelian rumah ini secara KPR. Nah, kayak gitu. Kalau yang kafling tanpa marketing ataupun yang biasanya second home nih, lu mau tinggal di bareng warga lokal gitu, biasanya beli rumah second. Nah, itu urus sendiri KPR-nya, maksudnya siapin data diri untuk kebutuhan administratif. Nah, urus apply ke masing-masing bank tuh. Mau bank konvensional, mau bank Bang keliling. Bank keliling nggak cukup kalau Cukup modalnya. Iya. nggak ada harga rumah 2 juta nggak ada. Maksimum panci dia. Iya. Iya bisa Bang Atau keliling. mau ke bank syariah. Nah, itu nanti bisa gue jelasin lagi apa sih bedanya bank konvensional sama bank syariah.
Kalau seandainya apa namanya tadi tuh, kan ada juga tuh yang namanya overkredit. Ya, Ya itu kan juga salah satunya kan. oke. Atau juga kalau rumah bekas itu gimana? Bukan maksud gua. Kan ada juga tuh perorangan personal ya, lebih Ya. personal tuh dia bangun perumahan sendiri yang bisa di KPR-in. Ya, kita harus apply bank sendiri. Ibaratnya kita datang ke rumah itu mau beli, tapi kita udah nge-guide bank sebagai partner kita nih, partner financing buat pembiayaan KPR Iya. itu, gitu. Urusannya ke penjual, jual beli biasa. Oh iya, berarti Ya, nanti ibaratnya sertifikatnya yang digadein urusan sama bank gitu ya, cicilannya ke bank. Ya, nanti ada notarisnya buat diakad kayak buat gitu. ngurus gitunya ya. Atau kalau punya dana, misalnya lo pengen, wah bentuk rumah pengen sesuai keinginan gue, beli tanah kosong, bangun sendiri. Nah, itu yang 99% orang nggak punya. Nggak punya dananya itu. Nah, tapi misalnya gini bro, misalnya kita punya sesuatu surat berharga atau apa, Ya, kita gade pinjam duit terus kita beli tanah gitu. Jadi, buat bangunnya nggak ada. Nah, Beli tanah kalau dulu. kayak gitu kita harus ini, Pak Lura. Jadi kayak apa? Bisnis utamanya bank lah. Bank itu kan pinjam meminjam, funding, lending. Nah, bank ini dapat untung dari mana? Dari selisih keduanya. Berarti kalau dalam case Pak Lurah tadi, Pak Lurah gadein itu dikenain bunga berapa, ya kan? Yang harus dibalikin, dibeliin tanah, return dari tanah berapa? Nah, kalau sampai return dari tanah itu tie up atau sama dengan bunga bank, sebenarnya Pak Lurah percuma investasinya. Atau lebih parah lagi, returnnya nggak setinggi Nggak bunga setinggi. bank, Pak Lurah nombok. Nombok, Iya, jatuhnya kayak gitu. Nah, kita kan kadang kalau pas mau ngambil KPR nih banyak pilihan banknya nih. Betul. Nah itu bunganya kan beda-beda. Nah itu yang Eh, ngatur bunga iya. tuh banknya sendiri atau ada patokannya, atau misalnya bunga KPR masih bisa dinego lagi nggak sih itu gitu? Ya, jadi gini Pak Lurah, buat bunga ya, terutama bunga KPR itu dia pakai ibaratlah bank ini sebenarnya jualan untuk pembiayaan. Nah, bank ini kan diatur sama regulatornya di Indonesia siapa? BI, Bank Indonesia. Pernah dengar yang namanya BI Rate? Ya, ya. Ya, BI Rate itu tiap tahun selalu di-assess, selalu dianalisa lah untuk diperbarui. Sebenarnya yang paling relevan di tahun ini BI Rate-nya berapa. Nah, tiap tahun itu selalu berubah. Bank itu selalu ambil margin dari BI Rate. Oh dia naikin dikit. Iya, kayak contoh pakai tahun 2024 itu BI Rate-nya ada di 6,2%. Bank normalnya jualan di 8% ke atas. Lebih dari itu biaya operasional dia nggak nutup. Ya, dia marginnya di situ. Nah itu bisa kita nego nggak, misalnya wah Bunganya. itu langsung kita misalnya Mbak saya mau ngambil rumah di sini, saya pengen pakai KPR Bang Mbak, tapi bisa turun dikit nggak bunganya gitu, bisa nggak itu, atau udah Itu peraturan biasanya baku? enggak, karena sales ini atau marketing sifatnya jualan doang Pak Lurah. Oh, Yang jualan. punya produk tetap si banknya. Hmm, Dia udah iya. ditentuin Pak Lurah. Bunga itu yang nentuin apa sih Pak Lurah? Pertama tenor yang Pak Lurah pilih. Mau 5 Waktu ya, tahun, berarti. 10 tahun, 15, 20 dan seterusnya sampai dengan paling panjang itu KPR sekarang ada di 25. 25. Ya. Intinya makin panjang itu bunganya akan makin besar. Ya, itu satu. Kedua, kalau kita apply KPR atau sebenarnya kredit apapun itu ada proses kredit analis. Nah, kredit analis di situ ngelihat profil resikonya Pak Lurah. Apakah Pak Lurah slick, OJK-nya bagus, kualitas kredit selama ini apakah ada macet. Makin bagus, dia akan dapat bunga yang lebih rendah. Makin jelek orang kualitas kreditnya atau belum sama sekali, biasanya dia dikenain bunga yang tinggi. Kayak gitu. Halo guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya. Yuk tonton terus. Podcast rame-rame. Ya paling kalau teknik marketing mah ngasih cashback doang gitu ya. Iya, jadi dia Dari- bisa mainnya itu di biaya lain-lain Pak Lurah. DP ya. Biaya lain-lain selain dari plafon itu sendiri, karena plafon itu udah produk jualannya. Jadi Iya. nggak bisa diotak-atik. Nggak itu bisa mah ya. diotak-atik.
Kalau DP itu gunanya buat apa? Kalau DP itu persyaratan dari proses KPR. Nah, mau jelasin juga kalau untuk rumah baru sama rumah bekas, ini beda. Rumah baru itu biasanya di 10%. Ini udah ketentuan bank ya, minimal 10%. DP-nya dari harga rumah. Iya, betul Mas. Kalau rumah second ada di 30%. Bisa naik ya? Nah, Kalau bisa gede gitu. kalau pernah lihat dari tim marketing KPR DP 0, itu maksudnya apa? Itu dia DP-nya dibebankan masuk ke plafon, nanti Ya. masuk ke cicilan. Sebenarnya itu sama aja. Di dunia ini kan kencing aja bayar ya. Sama kayak Jadi mana mungkin DP kasus saya 0%. saya ngambil rumah DP 0%. Yes. Jadi ibaratnya harga DP ini yang bayarin developer Ya. katanya gitu. Cuman harganya nggak tahu udah di up dulu apa belum sebelum itu kan. Saya harga 550 Sekian. gitu. Tanpa DP Pak. Ini yang 50 jutanya kita masukin ke DP. Jadi Bapak dapat cukup bayar 500 juta gitu doang. Betul. Katanya padahal ya itu Masuk, teknik masuk. marketing aja. Iya, Biar yang kita penting- tertarik gitu kan. Yang penting kalau maksudnya bisa dinyatakan oleh pihak banknya itu sah kalau ada rekening koran dari pihak kita. Jadi kan sifatnya gini Pak Lurah. Pada saat kita terima apply KPR, kemudian kita di-approve lah. Semua prosesnya sudah lewat. Kita akan dapat plafon tuh. Dapat misalkan kita harga rumah 500 juta. Plafon itu cuma bisa cover maksimum 90%. Ambillah kita dapat maksimum ya 450. 450 kalau DP 0%, berarti kita akan dapat semuanya 500. Tapi yang 50-nya ini nanti akan terkreditkan atau dikirim ke pihak developer Developer. sebenarnya. Oh. Nah, itu persyaratannya itu harus ada rekening koran atau kelihatan ditransfer lah bahasa gampangnya. Transfer, iya. Ya, pembayaran DP dari customer ke developer gitu. Developer yang ngiriminnya gitu Ya, tekniknya dia. padahal yang ngelakuin ya permintaan dari tim marketing mereka sendiri. Iya. Kayak gitu. Jadi gimana Cak? Gimana? Jadi tertarik yang mana Mas? Gue ada saran satu lagi Cak. Apa? Kan kalau buat orang mobile yang pindah-pindah gitu terus tempat, ada rumah yang harganya murah lah, anak kecil juga bisa beli. Rumah keong. Gendong-gendong. Kalau rumah kayak mau gini, hah, gua keluar dari rumah. Iya. Keluar rumah ya. Kalau lumayan nyamper lu, Cak. Kalau badannya udah nggak muat, cari yang lebih Jadi gede. yang gedean lagi dikit. Yang betul. Hah, nggak usah ketok-ketok. Dari Hai juga udah ketahuan siapa yang nyamper. Wah, bau-baunya bau ini nih. Gimana Cak? Harga rumah apa namanya per tahunnya cepet nggak sih naiknya? Per tahunnya pasti naik. Pasti naik kan. Karena walaupun harga tanahnya nggak naik, harga-harga jasa seperti material ataupun tukangnya itu kan berdasarkan di kebutuhan sehari-hari. Itu kan produksi lah ya. Iya iya. Ya pasti kebutuhan sehari-hari naik, itu juga naik. Simpelnya gitu Mas, prinsip ekonomi. Tapi gue salut sama lo Cak. Lo kan masih single, udah pengen apa ibaratnya punya rumah. Kalau dulu gue kepikiran punya rumah tuh ya pas abis berkeluarga gitu, udah punya anak baru kepikiran. Abis berkeluarga apa waktu berkeluarga? Kalau abis berkeluarga berarti selesai berkeluarga. Keluarganya selesai. Berarti habis nikah gitu, punya Habis anak nikah. gitu, baru kepikiran punya rumah. Karena gue sempat ini nih di PMI itu. Oh, apa tuh PMI? Apa tuh PMI Pak Lurah? Pondok Mertua Indah. Numpang banget lama-lama numpang kan. Aduh, masa iya sih gue gak punya rumah gitu kan, baru kepikiran dah cari rumah gitu kan. Kayak gue salut sama dia nih masih single, udah kepikiran pengen cari rumah gitu kan. Katanya anak muda kan ya masih have fun terus gitu selama belum punya ini Mas. Ya justru itu. Nabungnya nggak ngumpul-ngumpul. Enggak, kalau kita punya rumah sendiri, Evannya nggak ganggu orang tua. Iya. Gitu. Iya, Betul. Evannya nggak Jadi ganggu orang tua, bebas. bebas. Tinggal warga yang menentukan mau diarak apa mau digerebek. Iya, Atau langsung akad di situ. itu. Aduh, minum dulu Pak Rata-rata Lurah. anak muda tuh kan kalau nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, orang kalau masih single sedikit-sedikit lama-lama kepake juga. Itu dia. Nggak ngumpul jadinya. Sebenarnya sih dari dulu udah ngumpulin, tapi kok hilang-hilang juga. Nggak tahu apa. Jadi mungkin gue bisa kasih insight nih, Mas Wicak sama Pak Lurah.
kapan waktu yang tepat Ya. buat kita milih KPR kalau kita mau KPR ya. Hmm. Jadi pertama kalau kita pasti udah punya, nggak mungkin maksudnya nggak mungkin tabungan nol tiba-tiba kita mau KPR. Iya. Kita at least punya tabungan berapapun buat fondasi tinggal nanti kurangnya berapa. Misalkan kita punya 10 juta ya, DP-nya 100 juta atau prosesnya 100 juta, tinggal kurang 90 juta kan seenggaknya termotivasi lah ya. Iya. Motivasi kemana? Nah, yang kedua kalau biasanya ya, kalau kita udah mau berkeluarga kan ditanyain tuh Pak Lurah sama calon mertua, ditanyain kan, Tinggal di mau tinggal di mana nih, Mas Wicak nanti tinggal di mana, rumahnya di mana? Gak enak dong jawabnya. Mau jawab apa? Apartemen. Jalanin aja dulu. Jadi Nah, biasanya di situ biasanya kan bilangnya ya kita ngontrak. pengen dulu. tuh, ya. Kan karena bilang ada rumah orang tua. Iya. Lebih enak. Paling karena kebanyakan tuh yang kita lihat para pengantin baru Yes. atau keluarga baru jadi keluarga ya, itu banyak kan ngontrak. Baru berapa tahun mungkin udah punya anak, udah ngerasa wah nih kayaknya udah waktunya kita punya rumah nih, capek nih ngontrak. Ya, Banyak betul. kayak gitu kan. Terus Pakai ini taktik kayak gue dulu, Cak. Apa? Jadi nikah nggak usah rame-rame banget. Duit yang buat rame-ramenya buat DP rumah. nah itu juga bagus Pak Lurah. Kadang kan orang nikah wah heboh, begitu selesai nikahan waduh kontrak gitu kan. Nah, tapi itu disesuaikan lagi sama keluarganya. Terima nggak? Terima nggak Nikahannya itu? simple. Nikahan simpel. Karena orang kan biasanya saat ya momen bahagia yang insya Allah Yes. cuman sekali seumur Cuma hidup, sekali pengennya seumur hidup. pengennya gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi sih ke tergantung pasangan masing-masing ya, pengennya sama orang tuanya juga. Ya kan juga ada juga yang ibaratnya pengen sama orang tuanya. Entah Ya, karena ya. orang tuanya udah tinggal sendiri kan bisa juga gitu. Kalau dulu gue kan karena istri gue masih terbilang muda, dia kayaknya masih pengen sama ngikut dulu gitu kan. Ya udah ikutin aja. Oke. Terus lama-lama juga pasti kepikiran tuh. Misalnya kan kalau tinggal sama orang tua atau apa, dua dapur ibaratnya kan. Iya. Jadi Betul. agak susah mau ngatur sendiri itu. Ya udah yuk kita coba cari rumah gitu. Jadi kalau dari circle-nya Mas Wicak, teman-teman itu kalau habis nikah biasanya ngontrak dulu. Banyak yang ngontrak Mungkin dulu. bisa dikasih tahu dari POV ini, teman-teman yang ngontrak cerita-ceritanya gimana? Dibanding sama experience, misalkan saya sama Pak Lurah yang udah KPR gitu. Ya gimana ya? Rata-rata mereka bilangnya sih setelah 10 tahunan. Hah? Iya ya, gua kalau gue hitung-hitung mendingan dulu gue nyicil rumah ya daripada gue ngontrak. Oke, Itu pertama. itu yang mereka sampai Mm-mm. tahu. Sama kedua mungkin apa ya, dia nggak ngerasa bebas. Oh iya betul, Nggak ngerasa betul. bebas. Wah, gue pengen rumahnya pengen gue bobok misalnya, apa pengen ditingkat gitu Iya. kan. Itu orang Karena bebas. punya orang. Karena punya orang. Jadi nggak berarti yang punya kontrakan. Ngebangun rumah. Tapi biasanya ini juga Bang ya, apa? Orang kontrak tuh kadang karena dia nyari kontrakannya dekat tempat kerja biasanya gitu kan. Nah, Ya. sedangkan harga di situ kalau dia beli, wah, harganya jauh banget nih. Kadang Iyalah. mikir gitu orang, jadi nyari kontrakan dulu gitu. Tapi kalau dia mungkin bisa aja nggak kontrak, tapi beli rumahnya jauh dari tempat kerja di harga yang jauh banget. harganya bisa terbilang terjangkau lah gitu kan. Hmm. Karena tempat kerja sekarang kan ya rata-rata sekelilingnya pasti harga tanah waduh Iyalah, coba tinggi. Pak Lurah kerja Betul, di betul. Kelapa Gading, pengen deket kantor. Kelapa Gading. Harga rumahnya berapa? Per bulannya berapa Pak Lurah? Kayak iklan-iklan di PIK itu. Iya. Per Hanya. bulannya 25 juta. Udah gitu sebenarnya pakai hanya lagi. Iya. Buat per bulannya udah nombok. Berarti jadi keluh kesah teman-teman yang ngontrak kayak gitu ya Mas? Iya. Setelah hampir 10 tahun Iya. ngontrak. Iya. Oh, oke. Rata-rata seperti itu. Kalau dari saya pribadi yang KPR, saya sih ngerasainnya di awal ya. Euforia lah, kita senang ya kan. Pasti, woi, maksudnya kan nggak semua orang punya rumah nih. Kita maksudnya udah punya rumah. Kemudian yang nanti-nantinya nih biasanya berasa adalah Pas udah floating. iya, biasanya tuh untuk yang ngambilnya bank konvensional
apalagi kurang ngerti skema kredit KPR, Iya. itu tuh biasanya kaget dikasih flat 1 tahun 2 tahun kemudian kenaikannya. Nanti marketingnya bilang suku bunga kita ngikutin suku bunga kok, suku bunga naik turun, tidak pernah. Tapi suku bunga turun apakah turun? Bank itu jualan pada saat BI rate turun, tapi kan patokan nggak cuma BI rate, dia tetap naik, nggak pernah ada suku bunga turun. Ayo infoin bank mana saya yang apply nanti. Nah gitu juga tuh. Gue dulu sempat ngambil rumah juga keburu-buru tuh. Tahunya wah 3 tahun pertama enak nih ini. Ambil lah ya, tak tahu ikut floating babak belur nyicil. Ujung-ujungnya ya Iya pakai itu produk jualan bank yang lain lagi. itu gitu. banyak ini Top up sih jadinya Pak ya, Lurah, top keluhan lah buat orang-orang yang kurang ngerti produknya. Maksudnya floating kenapa sih bisa sampai segitunya ya, karena ibarat fase awal pendanaan atau pembiayaan tuh pasti kita kasih promo dulu di awal memang, tapi ntar pada saat sudah ngikutin floating rate normal, itu di saat kita tuh maksudnya sebagai bank ya, sebagai bank itu cari keuntungan di situ. Nah mungkin mau kasih tahu juga nih kalau untuk KPR itu atau kredit-kredit lainnya, nah kan suka bingung ya, suka bingung nggak kalau lihat bulanannya, cicilan bulanannya, angsuran bulanannya berapa. Nah itu terdiri dari apa aja? Terdiri ada dari hutang pokok dan hutang bunga. Nah misalkan Pak Lurah udah berjalan nih, Pak Lurah ambil yang tenor 10 tahun, udah berjalan 5 tahun, di bayangan Pak Lurah, di otak Pak Lurah, itu pasti sisa hutangnya tinggal setengah. Nah Bunganya pas nggak dicek hitung. Pak Lurah misalkan abis dapet rezeki dari mana lah, gak tahu lah, mau ngelunasin nih Sultan ya kan, data ke bank ucuk, misalkan plafonnya awal 1M, berarti udah 5 tahun, separohnya sisa 500 juta harusnya. Tapi pas dicek sisa berapa pokok hutang saya, masih ada di 750. Kok bisa? Padahal kita udah bayar separohnya. Nah itu kenapa? Karena metode perhitungan pembagian dari angsuran itu kebagi dua yang tadi saya bilang, hutang pokok dan hutang bunga. Itu tuh ada namanya perhitungan anuitas. Jadi dia saldo garis menurun bunganya. Jadi di awal memang kalau pernah lihat tabel gitu, grafik X, Y, kemudian ada grafik bagi dua, yang kan iya melintang. L gini itu sudah tengah gitu. Yang diambil di awal, misalkan Pak Lurah itu bulanannya 10 juta. Hampir bisa dipastikan 9.200.000-nya adalah bunga. Wah berarti Ya, di awal bayar 800.000-nya hutang pokok. Gitu. Sampai dengan nanti terakhir di tahun ke-10 pokoknya yang besar. Iya. Kayak gitu. Itu jangan kaget, semua kredit menerapkan kayak gitu. Karena memang ibarat lah Pak Lurah lah yang jualan. Itu tenor pengaruh nggak di situ? Tenor enggak semua tenor pakai perhitungan anuitas Kayak seperti gitu. itu. Ya, cuma ya makin panjang panjang. ya makin menderita ya. Berarti kita harus gue harus cari yang itu dong. Tenornya bisa setahun, 2 tahun. Tenor setahun cicil motor. Kalau tenor di bawah 5 tahun, developer itu biasanya nawarin hard cash namanya. Oh, Jadi cicil pribadi ke dia. Itu beda lagi tuh namanya. Nanti deal-dealan dengan developer. Kita dealnya rumah ini dijual di harga berapa? Harga basic rumahnya plus upping untuk keuntungan dari hard cash itu bagi si developer. Gitu. Itu bunganya Cuma buat mereka itu ya. cukup gambling Mas Wicak. Kenapa cukup gambling? Karena itu biasanya ya tenor pendek 5 tahun, rumah harga 1M kan bulanannya di 20 lebih. Iya. Harus punya income yang super tinggi. Kedua stabil Mas. Iya. Berarti mesti cari tuyul second Cak. Betul. Atau kan inilah ngojol lah tapi 24 jam. Iya. Jual ginjal separuh. Tapi makasih infonya nih. Jadi kita banyak tahu juga walaupun kalau gue mah udah terlanjur kecebur udah KPR duluan. Tapi buat lo Buat kan pertimbangan Mas Wicak nih. Buat ancang-ancang. Kalau mau ngambil rumah itu enak KPR kayak gimana? Strateginya. Apakah harus pakai DP? Apakah kemakan omongan marketing yang tanpa harus DP? Boleh.
Jadi mesti detail nanyain apa program-program dari bank tuh gitu. Jangan biasanya marketing tuh ngasih tahu enaknya aja di depannya, ternyata floating ke belakangnya berapa tahun gitu. Betul. Jadi kita ngopi dulu Pak Lurah. Kopinya diminum dulu. Ya. Bisa Gua ada mau masih ini aja deh. Jangan kebanyakan ngopi. Podcast rame-rame. Nah, emang rame. Rame.